Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran selama proses pembelajaran, kemudian semoga kita diberikan pemahaman, pengertian, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bisayya wa rasula. Ya, sampai di sini adakah yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan terkait surat lamaran pekerjaan. Tapi Bapak yakin Bu Ikam ini paham dia sudah berarti. Karena sudah beberapa kali pertemuan yang kita bahas surat lamaran pekerjaan dia taruh selesai. Ini tinggal mempraktekkan aja lagi dalam kehidupan. Ilmunya sudah ada, persiapannya sudah matang, tinggal praktek aja lagi. Insya Allah kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada, itu insya Allah 9,9% diterima aja, asalkan di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut memang ada lowongan pekerjaannya. Ya, maunya kandidat kalau sudah penuh mau kada mau menyerah, kita angkat tangan. Nah, hari ini kita mendiskusikan. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak terkait surat lamaran pekerjaan, maka hari ini tugas kita adalah berdiskusi apa-apa saja yang berkaitan, kemudian apa yang perlu dibahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita berdiskusi, sedikit Bapak terangkan lebih dahulu apa yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Setelah itu kayaknya kita membentuk kelompok, maulah formasi, membentuk kelompok, diulah berapa kelompok kira-kira 4 kira-kira 4 kelompok lah kira-kira. Diulah berkelompok, yang laki-laki kira dijadikan 2 kelompok, yang perempuan dijadikan kurang lebih 2 kelompok juga. Nah, jadi 4 kelompok kira. Nah, sebelum kita membentuk grup atau kelompok, perhatikan lebih dahulu apa yang berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan. Catat baik-baiklah supaya kaina Bu Ikam ketika Bapak tanyakan itu ada persiapan jawaban. Nah, jadi yang kita bahas kaina ada beberapa aspek penting yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yang diperhatikan dulu format dan struktur surat lamaran kerja. Di buku LKS itu kan ada sudah beberapa contohnya nih. Nah, beberapa contoh format dan struktur surat lamaran kerja. Kemudian yang kita perhatikan juga adalah isi dan bahasa surat lamaran kerja.
diperhatikan isinya tuh. Isi itu pertama isi suratnya, yang kedua bahasanya, bahasa suratnya tuh nah. Bahasa suratnya ditulis dengan sebaik mungkin, seindah mungkin. Nah, kata-katanya tuh. Tapi jangan juga kata-katanya tuh apa bahasa kita? Lebay. Lebay itu jadi kita berlebihan. Tolong banget ya. Tolong kasih aku pekerjaan. Aku sudah 3 hari kada makan. Tolong kasih aku pekerjaan. Itu lebay katanya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Paling yang dibuat itu kata mohon lah, atau saya berharap. Nah itu yang biasa tidak ketinggalan kata-katanya tuh. Mohon, saya berharap. Nah jadi perhatikan isi dan bahasa surat lamaran kerja. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga, tanggal jangan tertinggal. Kemudian informasi penerimanya, nama dan alamat perusahaan atau penerima, perhatikan juga. Kemudian salam pembuka yang dengan hormat, itu biasanya lah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya dengan hormat, atau boleh keduanya, boleh salah satu daripada yang dua tadi. Dengan hormat boleh, atau ucapan assalamualaikum boleh juga, atau kedua-duanya dibuat boleh aja juga. Kemudian paragraf pembukanya kayak apa? Paragraf pembukanya toh misalnya menyatakan posisi yang dilamar dan dari mana informasi lowongan diperoleh. Itu dibuat juga toh sebagai tambahan. Jadi kita hendak mengisi pekerjaan apa, kemudian bisa juga dicantumkan kita memperoleh lowongan itu dari mana. Tuh bisa juga dicantumkan di surat lamaran pekerjaan tadi tuh. Setelah saya mendapatkan informasi dari surat kabar misalnya, atau dari Facebook bahwasanya Bapak mencari atau memerlukan karyawan sebanyak sekian di posisi ini, nah itu bisa juga disampaikan. Artinya kita dapat informasi kita dapat informasi seputar pekerjaan itu, ada referensinya di kita, ada asalnya di mana dapatnya. Kemudian paragraf isi, kemudian paragraf penutup. Biasanya penutup kayak apa bunyinya? Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Saya berharap semoga Bapak pimpinan, semoga Bapak misalnya mempertimbangkan surat lamaran pekerjaan saya ini. Nah, itu diantara contoh paragraf penutup, menyatakan harapan untuk misalnya diterima di perusahaan yang kita layangkan surat pekerjaan tadi. Kemudian salam penutup, hormat saya. Tanggal itu kan di atas, itu sudah di atas tanggal hormat saya. Kemudian tanda tangan, nama lengkap, tanda tangan. Diperhatikan juga posisinya tuh. Nah itu mungkin yang kita bahas terkait diskusi nih. Mungkin Bapak menanyakan terkait yang pertama, format dan struktur surat lamaran kerja, isi dan bahasa, itu kita bahas bersama-sama di forum diskusi pada siang hari ini. Ya silakan dibentuk dulu berbulat melingkar. Bapak beri waktu selama 5 menit. Silakan. Ada 3 macam yang kita diskusikan bersama. Yang pertama terkait format dan struktur surat lamaran kerja. Ini yang pertama. Yang pertama yang kita diskusikan adalah format dan struktur surat lamaran kerja. Yang kedua yang kita diskusikan bersama adalah isi dan bahasa surat lamaran kerja. Yang ketiga
yang kita diskusikan adalah tips membuat surat lamaran kerja yang efektif. 3 macam. Ada 3 macam. Jadi Bapak hendak mengetahui hasil daripada diskusi hari ini, yaitu bagaimana surat dan bagaimana bentuk, struktur dan format daripada surat lamaran pekerjaan. Bagaimana hasilnya Bapak lihat contohnya. Ya. Perihal apa lagi nang di biasanya nih satunya? Lampiran. Nah, jadi lampiran dibuat juga. Yang sebelah sini kayak Pak, bagaimana hasil surat lamaran pekerjaannya? Ya. Ya. Cukup bagus. Tulisan siapa? Oh, Zaid. Oh, mantap. Yang kelompok B kayak Pak, bagaimana hasilnya? Oh ya, bagus. Ya, kelompok A kayak Pak, contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah dibikin. Ya, sip, bagus.